Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman. As usual saya akan bicara mengenai trending topik lah ya. Health topik ya teman-teman. Tapi before that, saya akan kasih lihat teman-teman saya punya chopping board produk dulu ya teman-teman seperti biasa ya. Okay, by the way, for my international viewers, because I'm speaking in Indonesian language, most of my audience is in Indonesia, and I'm also selling these chopping board products in Indonesia. But if you would like to understand what I'm saying or what I'm discussing, you can always switch the caption to be auto translated to English, okay, or any other language that you prefer. So I've given such options in the caption settings. Thank you for watching for my international viewers. Oke teman-teman, ini seperti biasa kan. Saya kasih teman-teman sebentar aja lah. Ini kita ada yang terbuat yang biasa teman-teman ya, ini terbuat dari high molecular weight polyethylene atau HMWPE. Saya bilang tentunya ini standar yang udah minimum yang dipakai di luar negeri teman-teman, terutama di negara-negara maju ya, kayak di US, di Europe ya, bahkan sekarang udah di Asia tentunya. Kita punya bahan ini ya lebih keras teman-teman ya, lebih keras, lebih padat dan juga lebih berat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat anggapnya itu sama teman-teman kayak di pasaran di Indonesia sama yang saya punya, tapi beda ya. Saya ada masukin video short saya yang hardness test yang dibacok berkali-kali teman-teman itu, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Kita punya memang ada bekas tapi nggak sedalam yang talenan biasa teman-teman, yang grade yang ada di pasaran di Indonesia sekarang ini teman-teman gitu. Saya sengaja ini kita kasih grade yang lebih bagus teman-teman, yang lebih keras ya, lebih padat, dan juga jadi dia kenapa ya, supaya untuk prevent those microplastics ya teman-teman ya, prevent microplastik dari campuran ke makanan teman-teman gitu ya. Kalau lama-lama itu microplastik lama bisa menyebabkan kanker ya teman-teman ya, jangka panjang lah ya, terutama kalau tiap hari heavy duty chopping on the daily basis teman-teman gitu. Jadi makanya kita kasih grade talenan yang lebih kuat. Kalau teman-teman mikir oh pakai kayu aja, itu kayu itu nggak, itu kayu bahannya lebih lembek ya, dan juga dia nggak bisa digunakan di commercial punya kitchen teman-teman begitu ya. Kayak misal di restoran atau di hotel, bahkan di pabrik itu nggak bisa pakai kayu ya, pasti cepat habis lah ya. Itu tidak mungkin sampai sebulan bisa habis teman-teman begitu ya. Kan? Nah, ini for industrial professional punya commercial kitchen teman-teman begitu ya. Jadi dia lebih awet teman-teman ya begitu. Ini bahannya kita punya teman-teman minimal ini 2-3 kali lipat lebih kuat daripada talenan yang ada di pasaran sekarang ini teman-teman begitu ya. Dan jadi lebih awet dan juga jadi nggak sampai 6 bulan ganti buang, lebih lama teman-teman ya gitu, lebih tahan lama juga ya begitu ya. Teman-teman kalau ada inquest nanti bisa research di Instagram di H2 Ranger teman-teman gitu ya. Ini yang diameter 45 cm teman-teman, tebal 10 cm ya. Ini ukuran yang udah agak bukan ukuran yang quite common, quite umum teman-teman, dipakai di banyak di saya punya customer sama klien teman-teman. Jadi ini udah grip surface ya teman-teman, di atas sama di bawah, jadi lebih untuk assist untuk namanya chopping teman-teman ya begitu ya, sama ya we call this a butcher's block atau chopping block ya gitu ya. Ini yang bulat teman-teman ya, yang agak besar ya. Itu ini kita juga ada yang lebih ke lebih ke home size lah teman-teman ya begitu ya. Orang mungkin di rumah dia perlu yang tebal teman-teman, ini tebal 5 cm lah ya gitu. Jadi ini lebar kurang lebih 20, panjang kurang lebih 25 cm teman-teman ya. Jadi ini lebih ke buat di home size lah, lebih dibawa, lebih portable, dibawa kemana-mana ya begitu ya. Jadi ini juga kita juga kasih option lah teman-teman. Kalau teman-teman mau ada ini ada customize punya sizes lah teman-teman, bisa nanti research di Instagram atau di H2 Ranger ya. Begitu, selama kuantitinya mencukupi kita bisa cater teman-teman gitu ya. Anyway ya, mungkin hari ini saya mau sharingan teman-teman ya. Kadang saya suka ngelihat itu di TV teman-teman ya, itu kayak acara begitulah ya, biasa pagi-pagi kalau saya lihat ya teman-teman ya, dia kayak orang yang ada penyakit hipertensi atau hypertension atau darah tinggi teman-teman gitu ya. Saya mau jujur teman-teman ya, kadang saya juga ada darah tinggi lah ya gitu, saya keturunan ya. Jadi memang saya nggak begitu gemuk teman-teman ya. Kebanyakan orang kan darah tinggi atau ya nggak mesti gemuk juga lah ya, ada yang orang kurus juga darah tinggi teman-teman gitu ya. Jadi kadang saya suka ngeliat di acara di TV program itu, temen saya nggak mau ngomong yang mana, temen-temen udah pada tahu lah ya, yang pakai alat gelang laser begitu, terus disuruh beli gitu, terus testimoni mereka pada di acara begitu pada ngomong ya begitu. Jadi kadang saya suka ngeliat teman-teman itu, mereka itu kayaknya, buat saya mau ngatain ya teman-teman, saya mau jujur ya, jadi dia ngebikin orang tuh supaya tuh nggak ada jalan keluar lain, jadi terpaksa harus beli
apa tuh namanya, jam tangan laser begitu teman-teman ya. Itu sekarang ya mungkin benar bisa atau mungkin nggak bisa, saya juga nggak begitu tahu, tapi namanya juga marketing promo begitu ya, jadi semua juga dibilang bagus teman-teman. Udah itu dia pakai hose yang yang bagus, yang berotot, apa yang sehat teman-teman. Itu pada panel juga semua juga ya begitulah teman-teman. Begitu saya cuma mikir teman-teman, saya cuma hanya mau kasih tips saja teman-teman. Saya sebagai orang yang saya kurang lebih ada beberapa tahun ini lah ya, ada tahun 2025 ya, semenjak saya waktu mau divaksin teman-teman, divaksin coronavirus ini teman-teman, saya nggak bisa divaksin karena tekanan darah saya agak tinggi teman-teman, kurang lebih hampir 150 lah ya begitu. Jadi saya disuruh turunin dulu teman-teman. Akhirnya saya seminggu kemudian saya turunin sedikit teman-teman ya. Saya belajar juga bagaimana cara turunin darah tinggi gitu teman-teman gitu ya. Jadi di bawah 150 baru akhirnya saya balik lagi vaksin, baru saya boleh disuntik teman-teman begitu ya. Kurang lebih saya turun itu sampai 145an teman-teman, baru saya akhirnya boleh divaksin teman-teman gitu. Takutnya tekanan darah tinggi katanya nggak boleh divaksin teman-teman gitu ya. Jadi ya ini sih pilihan teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang banyak duit mungkin bisa tinggal langsung beli jam tangan laser begitu, langsung like a magic teman-teman, langsung bisa sembuh ya gitu. Tapi mungkin ada orang, nggak semua orang juga punya uang teman-teman begitu ya. Itu juga harga juga nggak murah teman-teman begitu. Jadi mungkin saya mau sharing tipsnya teman-teman sama buat teman-teman yang punya darah tinggi lah ya begitu ya. Ini darah tinggi ini kita mesti tahu juga teman-teman, sebelum kita mau sembuhin ya, kita mesti tahu ini darah tingginya tuh tipenya yang kayak gimana teman-teman ya begitu ya. Jadi darah tinggi ini penyebabnya juga apa teman-teman gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi saya juga udah banyak belajar teman-teman ya. Darah tinggi itu dia penyebabnya adalah karena penyempitan pembuluh darah teman-teman begitu ya. Ya kan? Pembuluh darah kita menyempit, jadi akhirnya tuh darah kita tuh jadi lebih pembuluh darah kita lebih kecil. Jadi dia punya tekanan darah tuh lebih kuat karena kayak pompa air lah teman-teman ya begitu. Bukan pompa air, kayak selang air lah ya. Kalau dia lebar ya airnya juga keluarnya juga biasa aja teman-teman. Tapi kalau misal kita pencet itunya ujung selangnya atau bagaimana, jadi dia kayak lebih menyembur, lebih menyemprot lebih jauh teman-teman gitu ya. Jadi kayak gitulah ya, dia punya analoginya begitu. Jadi saya juga banyak belajar teman-teman ya begitu ya. Itu penyempitan pembuluh darah itu juga banyak, ada dua tipe yang utama teman-teman begitu ya. Ya kan? Yang satu tuh minyak ya atau kolesterol teman-teman ya gitu, minyak atau kolesterol teman-teman ya. Yang satu lagi tuh tipenya tuh beda karena dia dari kalsium punya deposit teman-teman begitu. Jadi kalak ya namanya kalau bahasa Indonesianya kali ya, kalak itu jadi dia lining di pembuluh darah gitu teman-teman. Jadi itu kalsium itu dia, ada orang mungkin punya ada kelainan atau bagaimana teman-teman, dia kalsium itu jadi dia bukan keserap di tulang ya, dia malahan nempel di pembuluh darah teman-teman begitu. Ini penyebabnya, makanya banyak kan kalau di online discussion teman, kadang orang tuh salah ya, dia minum kalsium dari suplemen apa segala macam ya teman-teman, tapi dia nggak punya vitamin D teman-teman ya. Dia nggak bisa tuh bikin kalsium itu berubah jadi vitamin K teman-teman begitu ya, ya kan? Begitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau orang bilang oh not just vitamin D teman-teman ya, harus bukan hanya kalsium gitu, jadi harus ada vitamin D sama vitamin K teman-teman begitu ya, untuk supaya tuh jadi kalsium itu bisa berubah ya, supaya bisa diserap ulang teman-teman begitu ya. Itu secara alami kita nggak bisa punya vitamin D teman-teman dari makanan apapun, nggak bisa teman-teman, kecuali dari suplemen lah bisa ya. Tapi vitamin D kita bisa gampang dari sinar matahari teman-teman. Makanya kalau orang jemur matahari juga dia bisa menurunkan kita punya darah tinggi teman-teman begitu. Jadi dia membuat tuh calcium deposit teman-teman di pembuluh darah kita ya. Jadi supaya itu dia nggak nyangkut di pembuluh darah. Jadi dia balik ke nempel ke tulang. Jadi melalui vitamin K teman-teman begitu ya kan. Teman-teman bisa banyak belajar lah ya di online ya, dari tentang vitamin D dan vitamin K ini bagaimana gitu teman-teman gitu. Tapi kalau yang saya punya, saya udah tahu, saya juga udah pernah tes darah saya teman-teman. Saya punya triglycerides atau triglycerida ya, agak lumayan, udah hampir mencapai 200 teman-teman gitu. Jadi saya juga udah diinfo bahwa itu LDL saya itu jadi udah mulai mau naik teman-teman gitu. Saya juga berasa lah ya, mungkin saya juga agak sedikit, saya juga olahraga saya juga sedikit kurang teman-teman. Saya juga berasa di perut saya juga lebih banyak lemak teman-teman ya, semakin saya tambah usia teman-teman begitu ya. Padahal makan saya juga udah kurangin begitu, saya juga jaga
saya punya makan teman-teman begitu. Jadi ini jadi makanya teman-teman bisa tahu ada dua macam ya begitu ya. Jadi caranya bagaimana ya? Saya sekarang ini dari awal teman-teman sampai sekarang ya, saya awal-awal agak sedikit khawatir lah. Jadi saya ada sedikit minum, kalau orang bilang orang darah tinggi itu harus minum amlodipin teman-teman gitu ya, supaya itu jadi darahnya tuh jadi berkurang apa namanya, supaya tidak lemak apa tuh darahnya itu, jadi itu membuat tuh pembuluh darahnya itu lebih elastis teman-teman, lebih elastis, dan juga darahnya juga komposisi darah mungkin juga lebih encer teman-teman ya begitu ya, dibikin supaya itu tekanan darah tuh jadi itu lebih rendah teman-teman begitu ya. Itu secara artificial teman-teman, saya juga ngerti lah ya begitu, saya juga udah banyak lihat apa tuh research secara online ya mengenai ini amlodipin teman-teman. Tapi saya pikir jadi orang tuh harus tuh seumur hidup minum obat itu teman-teman begitu ya. Mungkin kayak orang kolesterol harus minum obat kolesterol seumur hidup teman-teman gitu ya. Jadi saya pikir saya nggak bisa begitu teman-teman. Ini juga obat ini amlodipin juga bukan tanpa efek sampingan lah ya. Itu juga ada efek sampingannya teman-teman gitu ya. Jadi kalau jangka panjang teman-teman dia bisa membuat ginjal kita juga rusak teman-teman gitu ya. Kalau ginjal rusak akibatnya kita nggak bisa tuh air retention kita juga, badan kita juga akhirnya jadi bisa gemuk air gitu teman-teman gitu ya. Kita juga bisa badan kaki kita juga bisa namanya juga itu bisa bikin kaki kita juga sakit teman-teman gitu. Jadi itu amlodipin kalau teman-teman bisa lihat di online itu juga ada efek sampingannya teman-teman ya. Sekarang saya mikir masa saya harus seumur hidup saya minum amlodipin itu teman-teman gitu ya, kan? Obatnya sih memang murah ya, nggak mahal ya, tapi saya pikir jangka panjang saya nggak mau tergantung sama obat-obat kimia begitu teman-teman gitu ya. Jadi caranya bagaimana ya kan? Mungkin ini saya cuma mau kasih tips aja teman-teman, secara saya sebagai personal atau pribadi lah ya. Tiap orang mungkin efeknya mungkin berbeda-beda teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa udah tahu dari research dari dokternya masing-masing atau bagaimana teman. Tapi saya cuma mau kasih tips sedikit aja teman-teman di video saya ini ya begitu ya. Caranya bagaimana? Jadi saya selama ini saya juga merasa saya juga banyak belajar teman-teman, dan juga saya praktekin juga lah begitu lah ya. Jadi untungnya saya selama ini saya bisa menjaga saya punya tekanan darah teman-teman ya. Kurang lebih sekarang 140-an ya teman-teman begitu. Saya juga jaga ya teman-teman begitu. Jadi kalau dulu itu sebelum bisa 150, 100 bahkan 160 ya teman-teman begitu ya. Jadi sekarang saya jaga teman-teman begitu. Jadi yang pertama yang saya mau kasih tips pertama teman-teman ya, yang saya mau share ya, kita harus kurangin makan teman-teman begitu ya. Kurangin makan tuh jadi ya kayak diet lah teman-teman begitu ya. Diet makannya juga harus sehat teman-teman ya. Makanan tuh makanan apa teman-teman begitu ya. Makanan tuh jadi kita harus sadar teman-teman. Dulu saya juga suka banyak makan gorengan teman-teman ya. Gorengan saya suka banget teman-teman ya. Kalau jajan juga gorengan teman-teman ya. Semua serba gorengan deh, karena juga memang gampang ya teman-teman. Gampang dibikinnya gorengan. Gampang dibikinnya juga nggak bakalan tuh bosen makan gorengan lah teman-teman begitu. Siapa sih suka bosen makan ayam goreng teman-teman? Nggak ada yang bosen lah ya. Tiap hari makan ayam goreng juga oke teman-teman begitu ya. Kalau makan bakwan ya teman-teman, atau makan apa serba gorengan juga jadi enak teman-teman gitu ya. Sayuran digoreng tepung juga semua jadi enak tuh. Jadi itu saya juga harus dikurangin teman-teman. Ya kita suka gorengan tapi mungkin porsinya juga dikurangin teman-teman. Udah gitu pakai minyak apa teman-teman ya gitu ya. Kemarin ini saya juga dikasih tahu sama saya punya saudara ya teman-teman. Oh katanya bahkan saya punya mama saya sendiri suruh saya pakai minyak goreng kelapa teman-teman. Minyak goreng tuh kelapa teman-teman, minyak kelapa lah ya, coconut oil lah gitu ya, yang warnanya tuh lebih bening, lebih putih teman-teman begitu. Itu juga kadang malahan bukan tambah bagus daripada dibanding minyak sawit teman-teman ya. Makanya tuh bahkan minyak kelapa itu lebih konten kolesterol atau lemak jenuhnya lebih sadis daripada minyak sawit biasa teman-teman begitu ya. Jadi kadang kita juga harus hati-hati teman, harus mengetahui lah ya begitu itu benar atau enggak teman-teman begitu ya kan ya. Jadi apa-apa semua makanan dari awal yang pertama teman-teman, makanan tuh harus dikurangin ya. Itu harus dikurangin makanan ya. Berbagai macam makanan teman-teman begitu ya. Jadi kita juga mesti bisa cek lagi teman-teman, kayak kita mungkin makan gorengan apa itu harus dikurangin teman-teman. Terus yang kedua lah yang saya mau share ya teman-teman, kita juga harus olahraga lah teman-teman. Harus kita aktif lah ya, aktif kita olahraga ya, kita keringetan sehari mungkin setengah jam atau bagaimana teman-teman gitu ya. Saya dulu saya juga nge-gym teman-teman, saya nge-gym terus kadang belakangnya mungkin juga saya agak ya kadang di daerah sini gym saya juga nggak begitu terlalu banyak atau yang terlalu bagus teman-teman, agak kurang lah. Jadi makanya saya lebih prefer olahraga juga di rumah teman-teman begitu, selain juga lebih
lebih hemat juga teman-teman ya. Karena saya juga udah lama sih juga nge-gym udah lama teman-teman saya nge-gym ya. Ada lebih hampir 10 tahun lah teman-teman begitu dulu lah ya begitu ya. Jadi saya juga merasa badan saya juga udah stable, udah ya begini aja teman-teman ya begini. Kadang memang ya, kadang kita makan kebanyakan atau bagaimana memang ada perut atau teman-teman begitu ya. Jadi saya lebih prefer juga olahraga apa adanya juga sekarang di rumah teman-teman begitu ya. Saya pakai alat juga, saya invest di dumbbell, alat-alat olahraga yang bisa ditaruh di rumah teman-teman begitu ya kan. Itu harus olahraga kenapa teman-teman? Jadi ada sedikit tuh pembakaran ya. Kita namanya juga harus ada aktif ya teman-teman gitu ya. Bukan tuh yang bukan hanya yang bangun otot atau nge-gym teman-teman. Jadi harus tuh yang kayak cardio lah teman-teman ya. Yang high intensity, saya bilang namanya high intensity punya workout teman-teman begitu ya. Jadi itu juga harus lebih penting teman-teman begitu ya. Ya kan? Jadi itu memang ya kita harus bagaimana caranya kita mengetahui untuk membakar tuh lemak di dalam tubuh kita lah teman-teman begitu ya kan. Nah terus yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga itu yang penting kadang saya juga jemur juga penting teman-teman ya, jemur di matahari lah ya. Karena kenapa ya? Ya selain bagus buat daya tahan tubuh teman-teman ya, kita juga dapat vitamin D, itu juga supaya tuh penyumbatan di pembuluh darah kita tuh bisa tuh dinetralisir teman-teman gitu. Jadi melalui tuh vitamin K-nya itu teman-teman ya, vitamin D jadi vitamin K teman-teman ya, gitu kalsium ya. Sama juga bisa membakar lemak juga teman-teman. Jadi bagus itu dia olahraga di luar teman-teman, misal kayak jogging atau lari-lari ringan teman-teman ya, di under the sinar matahari juga bagus juga teman-teman gitu. Tapi mungkin ya kalau orang nggak tahan panas atau bagaimana, mungkin bisa dilihat ya, mungkin matahari pagi atau matahari sore teman-teman begitu ya kan. Nah itu bisa juga teman-teman begitu ya, ya kan. Nah terus yang selanjutnya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa ngelihat dari alat itu ya. Kadang-kadang tuh dulu saya kan ada alat teman-teman ya, memang sih juga ada alat tensimeter di rumah lah ya. Kadang tiap pagi saya juga ngecek teman-teman begitu ya. Nah itu juga alatnya juga kita mesti dicek yang benar teman-teman ya, kita alat nama tensimeter lah begitu. Kadang saya ngecek di rumah sakit, dia bilang saya punya tensi itu normal teman-teman ya. Tapi kalau di rumah teman-teman ya, anehnya kalau pakai yang digital itu tensimeter itu ya mereknya misalnya contoh kayak Omron lah gitu teman-teman, yang quite common lah ya, selalu tuh lebih tinggi teman-teman. Jadi aneh. Jadi akhirnya saya baru sadar teman, saya baru dibilang sama orang rumah sakit lah ya, bahwa tuh kalau yang manual punya yang dipompa-pompa begitu teman-teman itu lebih accurate ternyata daripada yang digital teman-teman. Yang digital itu selalu tuh 10 points lebih tinggi teman-teman begitu. Makanya saya pikir begitu. Jadi selama ini saya anggapnya 140, kenapa saya di rumah sakit itu cuma 130 teman-teman begitu. Jadi aneh ya kan. Jadi saya baru dikasih tahu memang semua alat tensimeter digital teman-teman itu selalu lebih tinggi daripada yang manual teman-teman begitu ya. Jadi akibatnya saya udah tahu teman-teman gitu. Sampai akhirnya saya juga bawa alat tensimeter saya untuk service balik lagi teman-teman, guys. Udah lewat dari 4-5 tahun pemakaian teman-teman. Jadi harus di recalibrate lah, dia bilang begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa, kalau yang punya alat mungkin bisa dibawa untuk dibenerin teman. Jadi supaya tuh dia punya ukuran benar atau enggak teman begitu ya kan. But anyway ya, itu selain alat itu juga ya apa namanya, ini yang penting teman-teman, yang kalau saya notice lah ya, saya penting kadang-kadang kita begadang kadang-kadang. Kalau saya pernah teman-teman, kadang saya juga ya, kadang saya bisa begadang, kadang nggak bisa tidur, bisa sampai jam 1 atau jam 2 teman-teman gitu, bahkan bisa lebih lah ya. Kalau pas saya kebetulan saya lupa saya minum kopi terlalu sore teman-teman, jadi saya malam saya nggak bisa tidur teman-teman gitu ya kan. Nah itu bisa efek dampak darah kita jadi tinggi teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau bisa ini coba dites lah ya, tidurnya juga pagian, mungkin jam paling malam juga jam 11 atau ya jangan sampai jam 12 teman gitu. Jadi biar badan kita tuh bisa istirahat dan untuk renormalize kita punya physical function badan kita teman begitu ya. Jadi kalau saya perhatiin teman, kalau saya tidurnya punya stable ya, konsisten jam 11 nggak sampai jam 12 teman, besok paginya saya punya tensi lebih rendah ya dibanding kalau saya pas keluar malam atau saya nggak bisa tidur teman-teman sampai agak udah sampai jam 1 jam 2, besoknya pasti tensi saya tinggi teman-teman gitu ya. Jadi itu juga bisa dicek teman-teman ya, kita
bisa dibiasakan lah teman-teman begitu ya, kita tidurnya jam berapa, kita bangunnya juga jam berapa teman-teman gitu. Itu juga penting lah ya, kalau ini saya pribadi teman-teman begitu ya kan. Dan juga yang satu hal tentang makanan lagi ya, saya kalau malam udah lewat dari jam 8 jam 9 teman-teman terutama lah ya, kalau bisa makanannya sedikit dikurangin teman-teman ya, dikurangin. Dan juga makanannya juga apa teman-teman begitu ya, saya perhatiin kalau saya kadang-kadang memang saya juga agak sedikit saya kurangin saya punya intake daging teman-teman ya, terutama daging merah ya, kayak daging sapi atau daging kambing teman-teman gitu, kita kurangin ya. Jadi supaya tuh tensi kita juga turun teman-teman begitu ya. Jadi makan daging itu yang bisa, terutama daging merah itu, daging sapi atau daging kambing itu jahat sekali teman-teman. Saya waktu di luar lah ya, waktu saya di daerah kota lah, saya ada pernah makan lah sop apa namanya, soto kambing begitu, so itu parah teman-teman ya. Ini saya berasa badan saya tuh panas, badan saya tuh naik teman-teman, terus besokannya saya juga berasa teman-teman, efek saya nggak bisa tidur, terus udah gitu besok paginya juga agak sedikit susah bangun tidur teman-teman gitu. Itu kalau udah habis makan makanan kayak begitu teman-teman gitu. Jadi itu juga ada efek dampaknya teman-teman gitu ya. Dan oke, dan satu lagi teman-teman ya, itu kita udah tahu kita darah tinggi lah ya. Itu dari sisi makanan teman-teman ya, kayak minum kopi ya, saya sih minum kopi cuma sekali lah ya, kayak kurang lebih siang sore dimana saya udah agak mulai ngantuk, saya minum kopi supaya badan saya sedikit tuh seger sedikit teman-teman gitu. Jadi itu juga kopi juga mungkin ada efek dampaknya teman-teman. Dulu saya minum kopi, porsi kopi saya mungkin lebih banyak teman-teman gitu, jadi itu juga saya kurangin teman-teman ya, karena kopi itu juga mengandung kafein ya. Jadi saya kurangin tuh kopi saya, cuman kayak misalnya biasa 1 saset penuh teman-teman ya, saya kurang cuma setengah saset teman-teman gitu. Atau biasa kopinya tuh bubuk kopinya full 1 sendok ya teman, mungkin dikurangin dikit atau bagaimana, teman-teman bisa coba juga ya. Itu karena kopi itu juga ada efek dampaknya juga lumayan teman-teman gitu untuk orang darah tinggi lah gitu ya. Jadi saya kurangin kopi, saya juga berasa saya punya tensi juga turun perlahan-lahan teman-teman gitu ya. Jadi itu juga ada dampak efek juga teman-teman gitu ya, yang kopi ya. Nah, itu makanan yang kayak snack ya teman-teman, kayak yang asin-asin, yang agak terlalu asin teman-teman ya, itu juga bisa dampak efek ke kita punya darah tinggi. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa lebih akses lebih banyak lagi ya tipe-tipe makanan dan terutama tipe-tipe bahan makanan teman-teman yang begitu, yang bisa tuh bikin darah tinggi kita tuh naik atau turun teman-teman gitu ya. Itu satu hal lagi teman-teman ya, yang saya mau kasih tips lah ya. Ini teman-teman kalau yang ada darah tinggi boleh minum tuh yang teh bunga rosella teman-teman ya. Teh bunga rosella tuh yang agak asem ya, yang dia warnanya kayak merah atau ungu teman-teman. Ada dijual di online, namanya bunga rosella kering teman-teman. Itu juga bagus teman-teman. Kadang saya minum pagi-pagi atau malam teman-teman sebelum saya tidur ya. Jadi besok paginya tuh pasti darah tinggi saya juga lebih turun teman-teman gitu, dibanding saya nggak minum gitu ya kan. Teh namanya teh bunga rosella teman-teman gitu ya. Dia agak asem ya, teman-teman gitu ya. Jadi itu juga efek dampak juga bisa ke kita punya ke tekanan darah kita teman-teman gitu ya. Ini yang asam-asam, ngomong tentang asam-asam teman, itu juga bagus ya. Ini mungkin bisa minum yang saya minum rutin teman, kayak lemon ya. Buah lemon juga bagus tentunya. Jadi dia asam, dia bisa tuh menetralisir kita punya darah lemak darah lemak di darah kita teman-teman ya. Kayak asam ya, asam gitu teman-teman, kayak misalnya minum asam jawa atau minum air lemon ya. Mungkin ada teman-teman yang sedikit mungkin kurang gitu bisa perutnya terima asam ya. Begitu mungkin bisa coba dengan bunga rosella teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya suka minum kayak makan jeruk teman-teman, minum lemon ya. Asam jawa juga boleh teman-teman ya, gitu. Asam jawa gitu. Dari gitu sama ini bunga rosella teman-teman. Jadi makannya asam-asam itu dia, kalau saya lihat teman-teman, selama ini saya pribadi lah ya, makan yang asam-asam itu dia lebih tuh ada efek dampak tuh bisa nurunin saya punya darah tinggi teman begitu ya. Kalau ini saya pribadi lah, teman-teman boleh coba ya begitu ya, asam-asam begitu ya kan. Jadi lebih banyak makan buah lah teman-teman, makan buah dan makan daging dikurangin sedikit teman-teman ya. Lebih banyak makan buah dan makan sayuran teman-teman. Karbohidrat juga dikurangin juga teman-teman ya, begitu, terutama nasi lah ya. Nasi sama kayak tepung-tepungan, mie, roti itu juga dikurangin teman-teman. Itu juga ada efek dampaknya ya begitu ya. Itu yang jahat tuh teman-teman ya, yang saya pribadi saya ngalamin ya, kayak es krim sama coklat ya. Ini es krim sama coklat ini juga kesukaan saya teman-teman sebenarnya dulu lah ya. Saya suka makan es krim sama coklat, itu juga bisa dikurangin teman-teman gitu ya. Jadi itu mungkin lemak itu ada efek, terutama coklat teman-teman, agak jahat juga ya coklat ya, dia kayak ada cocoa butter atau bagaimana. Itu juga efek dampak makanan teman-teman. Jadi
bikin tuh darah kita lebih berlemak teman-teman gitu ya, dari efeknya dari es krim sama coklat teman-teman gitu ya, ya kan. Anyway ya, sebenarnya kalau saya mau tulisin tipsnya juga banyak sekali teman-teman ya. Mungkin nanti di masa depan saya akan sharing lagi lah lebih detail untuk makanan, tipe jenis makanannya teman-teman itu apa ya. Tapi for now teman-teman juga bisa cek di online bagaimana caranya lah. Ini bukannya nggak bisa teman-teman ya. Kalau saya udah pribadi, saya udah prakteknya sendiri ya. Maksud video saya ini teman-teman bahwa tuh kita penderita darah tinggi nggak mesti tuh harus tergantung sama obat amlodipin itu teman-teman ya, begitu ya. Ya kan? Kita harus sendiri, kita harus tahu diri lah bagaimana cara kita menjaga kita punya tekanan darah kita, terutama orang-orang yang mungkin yang sudah ada apa tuh nama dari keturunan teman-teman gitu ya. Karena ada juga yang muda-muda teman-teman. Kemarin itu saya juga banyak yang muda-muda teman-teman yang di bawah umur saya, di bawah 30-an teman-teman ya. Udah ada darah tinggi loh teman-teman, atau dia kena stroke teman-teman. Ada itu teman-teman saya begitu ya. Dia bilang dia masuk rumah saya kena stroke apa teman-teman. Baru umurnya baru 30-an teman-teman gitu, atau udah dioperasi, atau dia udah pernah operasi jantung atau bagaimana teman-teman begitu ya. Itu juga mungkin ada faktor turunan. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang mereka itu banyak gendut deh, mereka banyak gendut, mereka nggak tahu diri, makanya juga ada begitu ya. Nah, jadi kelihatan belly fatnya juga ada teman-teman begitu ya. Jadi itu juga efek juga. Makanya tadi yang saya bilang dari awal poin saya pertama teman-teman itu harus tuh turunin tuh berat badan teman-teman. Kita harus bisa kecilin perut kita ya. Minimal kita BMI kita bisa turunin dengan cara kurangin makan dan olahraga. Gitu aja sih, simple sebenarnya ya kan. Bukannya nggak bisa teman-teman ya. Saya ini sebagai pribadi saya udah witness, saya personal saya punya witness bahwa tuh penderita darah tinggi itu nggak mesti harus tergantung sama obat amlodipin itu teman-teman ya. Anyway ya, that's all for my tips ya teman-teman. Hope bisa kasih teman-teman semangat lah ya, dan juga jangan pantang menyerah teman-teman gitu ya. Anyway, thank you for watching teman-teman. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.